Sebelum tidur kita membaca firman Allah, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Terus setiap hari. Apa yang antum rasakan tatkala antum beriman? Sebagian merasakan beratnya menjadi orang yang beriman, di mana dia harus melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Ketika dia bekerja di pasar, dia harus jujur karena dia dalam pengawasan Allah Azza wa Jalla. Dia tidak boleh melakukan riba karena Allah mengumumkan perang kepada orang-orang yang melakukan riba. Ada banyak aturan-aturan yang harus diikuti. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara. Bayangkan ya. Memang tidak ada teralis besi yang menghalangi kita untuk keluar masuk rumah kita. Tapi Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara buat orang mukmin. Semakin kuat iman antum, semakin berasa penjara itu. Wa jannatul kafir, surga buat orang-orang kafir. Iman ini adalah cahaya yang Allah lemparkan ke dalam hati orang-orang yang Allah kehendaki. Istrinya Nabi Nuh, Allah tidak menghendakinya beriman. Anaknya Nabi Nuh juga Allah tidak menghendakinya beriman. Bapaknya Nabi Ibrahim, Allah tidak menghendaki dia beriman. Pamannya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, sampai di akhir hayatnya, di atas ranjang kematian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang mengatakan, "Qul ya am, la ilaha illallah." Paman, wahai paman, katakan, ucapkan la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah, sebuah kalimat yang aku akan gunakan sebagai argumentasi di hadapan Allah untuk membelamu pada hari kiamat. Tapi ternyata pamannya tetap tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Maka ahibati fillah, bersyukurlah tatkala engkau beriman, lahir dari dua orang tua yang muslim, hidup di lingkungan yang muslim, tinggal bersama orang-orang Islam, bekerja bersama orang-orang Islam. Dan kekufuran, kalau iman itu cahaya, maka kekufuran adalah kegelapan yang memenuhi hati dan mata orang-orang kafir. Antum bisa bayangin ya, bisa dimatikan lampu masjid semuanya. Jamaah, antum bisa bayangin ketika masjid ini gelap gulita. Tatkala kota Bukit Tinggi padam listriknya. Dari jam berapa? Dari sore sampai subuh. Bagaimana tatkala antum melihat cahaya mentari di ufuk timur? Ya Allah, senang sekali jamaah. Dan kita, tatkala padam listrik, biasanya kita akan gunakan handphone kita akan cari cahaya aja. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Baqarah ayat 257, Allah waliyul ladzina amanu
Allah adalah pelindung, wali, kekasih. Kekasihnya orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan orang-orang beriman ini dari kegelapan menuju cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Sedangkan orang-orang kafir, pemimpin mereka adalah taghut, adalah syaitan. Yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Setan ini mengeluarkan dari cahaya menuju kegelapan. Antum bayangin ya, orang kafir, batu yang dia pahat, siapa yang memahat? Dia. Lalu dia sembah. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya, dihancurkan semuanya kecuali yang paling besar. Ketika kaumnya melihat, loh kok hancur semua ini berhala-berhala, siapa yang menghancurkan? Kata mereka, ada seorang pemuda yang suka ngomel, yang suka dia menyebut berhala-berhala ini dengan keburukan. Yuqalu lahu Ibrahim. Namanya Ibrahim. Panggil dia. Dipanggil datang Nabi Ibrahim. Supaya antum tahu bagaimana setan itu mengeluarkan orang-orang dari cahaya menuju kepada kegelapan. A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Ibrahim, engkau yang melakukan ini kepada sesembahan-sesembahan kami. Apa kata Nabi Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Tuh yang paling besar tuh yang lakukan. Kau kan gak percaya. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanyakan kepada yang hancur ini, tanyakan, engkau siapa yang hancurin? Faraja'u ila anfusihim. Mereka sadar. Gimana kau nyuruh kita tanya sama mereka? Mereka kan gak bisa ngomong. Loh, gimana gak bisa ngomong kau sembah? Gak bisa berbuat apa-apa kau sembah. Itulah cahaya jemaah. Cahaya fitrah. Yang secara fitrah manusia lahir mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Tapi bagaimana setan mengeluarkan manusia dari cahaya menuju kegelapan. Ahibati fillah, iman ini adalah sesuatu yang terindah yang ada di muka bumi. Kalau antum mau cari apa yang paling indah di muka bumi ini, iman. Dengan iman, gunung didaki, lautan diseberangi. Dengan iman, Abu Bakar menginfakkan semua hartanya. Itu iman, jemaah. Sesuatu yang paling indah. Dan kalau mau tahu apa yang paling buruk di muka bumi ini, adalah kekufuran setelah beriman. Murtad. Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau menyebutkan sebuah kisah. Lamma wahaballah li Daud Sulaiman. Ketika Allah memberikan karunia kepada Nabi Daud, putranya namanya Nabi Sulaiman. Nabi Daud raja dan anaknya raja. Disebutkan dalam kisah ini, Nabi Daud tanya, "Ya bunayya, ayyu syai'in ahsan?" Nih bapak mau mengetes anaknya. Wahai ananda, apakah yang paling indah? Kata Nabi Sulaiman, sakinatullah wal iman. Sakinatullah, kedamaian yang Allah berikan dan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Fa ayyu syai'in aqbah? Apakah sesuatu yang paling buruk? Kufrun ba'da iman. Kekafiran setelah beriman.
Fa ayyu syai'in ahla? Apakah sesuatu yang paling manis? Apa sesuatu yang paling manis? Ingat-ingat antum, nanti antum ditanya. Nanti anak tanya antum. Yang bisa jawab ada hadiahnya. Hadiahnya banyak di pasar sini. Apakah sesuatu yang paling manis? Rauhullah baina ibadih. Kasih sayang Allah di antara hamba-hambanya. Itu sesuatu yang manis sekali jemaah. Fa ayyu syai'in abrad? Apakah sesuatu yang paling dingin? Ingat, yang paling indah, yang paling buruk, yang paling manis, yang paling dingin. Apakah sesuatu yang paling dingin? Afullah 'alan nas. Yang paling dingin itu adalah maaf Allah yang Allah berikan kepada manusia. Wa afun nasi ba'dihim 'ala ba'd. Dan maaf manusia di antara mereka. Apa kata Nabi Daud? Fa anta bunayya, engkau anakku. Ahibati fillah, iman ini adalah keteguhan di dalam hati yang membuat orang tidak stres apapun yang terjadi dengan dia. Suara apa itu? Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan yang bermanfaat buat kita. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam habis salat subuh, malamnya habis hujan. Maka beliau mengatakan kepada para sahabatnya, qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, asbaha min ibadi, ada pagi hari ini dari hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan kafir kepada aku. Siapa yang beriman? Yang mengatakan kita dapat hujan karena rahmat Allah dan karunia-Nya. Yang kafir adalah yang mengatakan kita dapat hujan karena bintang ini, karena planet ini. Maka kita beriman kepada Allah bahwa yang nurunkan hujan ini adalah Allah Jalla Jalaluh. Iman itu keteguhan dalam hati yang menyebabkan orang siap menerima apa saja, jemaah. Nggak ada cerita depresi buat orang beriman. Nggak ada cerita putus asa buat orang beriman. Itu orang yang beriman. Dan iman itu cahaya di dahi. Antum kalau ngelihat orang beriman itu nyenangkan hati. Antum bisa lihat ya, orang yang antum lihat dari jauh kayaknya tukang tipu. Antum udah kenalan nggak sama yang di kanan sama kiri antum? Sudah? Bener, anak tunjuk ya. Anak tunjuk yang pakai baju kuning. Nah, antum kenal sama yang di kanan antum? Enggak kan? Ya belum kenal antum. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara jemaah. Gimana antum enggak kenal sama saudara antum? Coba kenalan dulu sekarang. Yang belum kenal sama saudaranya yang di kanan dan di kiri kasih, itu saudara antum. Antum kalau enggak kenal memalukan. Coba kenalan dulu semua. Mama juga di atas. Tolong kenalan sama yang di kanan sama kirinya. Kenalan, tanya namanya, dari mana, apa kerjaannya. Jemaah, orang beriman itu bersaudara. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang beriman itu buat orang beriman lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan, jemaah. Bukan gembosin saudaranya. Saudara-saudara kita di Gaza, mereka saudara kita yang dibantai oleh orang-orang Yahudi, dan boleh jadi kita penyebab mereka dibantai. Tadi kita nggak peduli sama saudara kita. Duduk satu majelis, duduk
duduk sama ini kanannya, nggak kenal. Walau mau kenalan. Mana yang baju kuning? Udah kenal sama ini kanannya. Siapa namanya? Siapa? Jeffrey. Kerjanya apa? Belum lengkap antum pertanyaannya. Masih sekolah. Dari mana? Dari? Mana hadiahnya? Anda kasih hadiah antum bagi 2 sama dia. Nah, mahibati fillah. InsyaAllah semua sudah ngelihat di kanan kirinya nggak ada yang tukang tipu. Dari wajahnya kelihatan ini bayar, kayaknya nggak bayar utang ini. Kalau lihat wajahnya, ada orang-orang jamaah kalau pinjam duit sama antum, ngelihat wajahnya, nggak bakalan bayar. Anak pernah jumpa sama orang kayak gitu jamaah. Ada ustaz pinjam duit lah ustaz ini. Anak ngelihat, oh nggak bakalan bayar. Anak kasih, fadhal. Betul nggak bayar dia jamaah. Setiap ketemu anak dia cari jalan lain. Iman itu bekal hidup. Hidup ini susah. Masa depan kita nggak tahu. Tapi yang jelas kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak ada satu masa kecuali yang sesudahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Bukan dari sisi ekonomi jemaah, bukan dari sisi kenyamanan, tapi dari sisi keimanan, dari sisi hilangnya ilmu. Na'udzubillah. Kalau antum tahu dengan apa yang sedang terjadi di negeri kita, kalau antum tahu dengan apa yang sedang terjadi di dunia ini, coba usaha iblis dan bala tentaranya bagaimana menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan agar manusia jadi binatang, bahkan lebih buruk dari binatang. Itu ada dan terjadi. Apa yang disabdakan Nabi SAW betul. Tidak ada satu masa kecuali yang sesudahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian berjumpa dengan Tuhan kalian. Maka bekal hidup itu iman. Luqman Al-Hakim ketika memberikan nasihat kepada anaknya, yang pertama adalah iman. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai ananda, janganlah engkau melakukan kesyirikan. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar sekali. Kita sekarang kalau ngelihat orang melakukan kesyirikan dengan orang melakukan pemerkosaan, mana dalam pandangan manusia yang lebih jahat? Yang memperkosa anaknya orang. Iya jemaah. Padahal Allah katakan inna syirka la zulmun azim. Semua dosa ada kesempatan diampuni sama Allah Azza wa Jalla, kecuali syirik. Kalau orang itu mati di atas kesyirikan. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab dan dari kalangan orang-orang musyrikin, di mana tempat mereka? Di neraka jahanam, kekal selamanya di sana. Mereka adalah makhluk yang paling jahat. Allah yang memberikan segalanya kepada dia, tahu-tahu dia menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Maka bekal hidup itu iman. Bekali anak kita, bekali keluarga kita, bekali orang tua kita. Ingat, kita nggak tahu dengan apa yang terjadi sama kita. Boleh jadi kita sakit, boleh jadi seorang wanita diceraikan sama suami, boleh jadi sang suami ditinggal selingkuh sama istrinya. Na'udzubillah min dzalik. Ada seorang wanita
yang di malam lebaran jamaah di WA sama suaminya, aku jatuhkan cerai kepadamu. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Ambil pisau, dia sobek tangannya, bunuh diri. Tapi alhamdulillah ketahuan sama keluarganya, dia masih bisa diselamatkan. Tapi ada banyak yang tidak bisa diselamatkan. Ketika bekal hidupnya habis, dia naik ke flyover yang ada di Bukit Tinggi, dia loncat dari sana. Berapa banyak kita dengar cerita orang-orang yang bunuh diri. Apa penyebabnya? Bekalnya habis jemaah. Ketika dia punya bekal iman, apapun akan dia hadapi. Nanti kita akan lihat. Iman ini obat segala penyakit. Apapun penyakit yang menimpamu, tatkala engkau di pagi hari mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, selesai. Aku punya Allah, aku ridha. Apapun yang menimpa aku ridha. Iman ini sumber karunia dari langit. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan buat mereka berkah, berkah dari langit dan dari bumi. Itu iman. Orang yang kehilangan iman, walaupun bertumpuk hartanya, nggak ada berkahnya. Pernah melihat koruptor miskin? Koruptor ditangkap sama KPK, ternyata dia orang miskin. Ada. Rata-rata koruptor yang ditangkap orang kaya aja mah. Loh, kenapa? Dia punya uang. Sampai ada koruptor yang ditangkap, cerita kawan, itu saat di rumahnya ditemukan saat di dalam tembok 250 miliar. Di dalam tembok nggak ada pintunya. Siapa yang tahu? Tukang bangunannya. Mau diapakan duit itu ya? Ditaruh, disimpan di sana. Seakan-akan dia akan hidup 1000 tahun di muka bumi ini. Subhanallah. Tadi nggak berkah, tapi iman, subhanallah. Antum nggak tahu besok makan apa, tapi antum punya iman, selesai. Istrinya beriman, selesai urusannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering rumahnya nggak ada makanan. Beliau datang ke rumah istrinya, ada yang bisa dimakan? Kata istrinya, illal ma, nggak ada apa-apa kecuali air. Bagaimana iman mengubah air jadi ibadah? Beliau mengatakan, idzan ana shaim. Kalau gitu hari ini aku puasa. Ibu-ibu, mama nih, kalau suaminya nggak bawa duit, sampaikan kepada suaminya, bang, besok nggak ada sarapan bang, besok puasa. Kadang-kadang nggak bawa fulus, marah-marah, minta makan enak loh, besok puasa. Iman nih loh. Orang yang punya utang nggak bisa bayar utang. Banyak orang tanya, Ustaz gimana Ustaz, ana ini punya utang, Ustaz nggak bisa bayar utang. Ana sampaikan, antum puasa sama istri antum. Yang seharusnya dimakan itu sisihkan buat bayar utang, supaya nampak keseriusan antum mau bayar utang, sehingga Allah bantu antum. Ada orang nggak mau bayar utang tapi makan masih di warung, selfie sama keluarganya, lagi makan, kikil. Gimana sih? Ahibati fillah, apabila iman bercampur dengan hati, ada orang yang tahapan imannya masih
Ya, masih kurang lebih. Engkau beriman? Iya beriman. Tapi keimanannya belum nyampur sama hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau mendidik para sahabatnya sehingga keimanan mereka nyampur sama hati. Tatkala Abu Sufyan ditanya oleh Raja Romawi, dialog antara Abu Sufyan dan Herakl ini terjadi di Baitul Maqdis, di Ilya. Ketika itu pusat kerajaan Romawi pindah ke Baitul Maqdis. Dan Nabi kirim surat alaihi salatu wassalam kepada Herakl. Ila Herakl azimir Rum min Muhammadin Rasulillah SAW ila Herakl azimir Rum. Ketika dapat surat dari Nabi alaihi salatu wassalam, Herakl ini kepingin tahu secara detail tentang orang yang kirim surat ini. Pada saat itu Rasul SAW bersama Quraisy sedang mengadakan genjatan senjata, perdamaian selama 10 tahun. Abu Sufyan lagi berdagang di sana. Ditanya, siapa orang, ada nggak bangsa Arab di sini katanya yang sedang dagang? Oh ada, kata dia. Panggillah bangsa Arab ini. Abu Sufyan sebagai tokohnya ditanya, siapa yang nasabnya paling dekat sama orang ini? Kata Abu Sufyan, aku, kata dia. Di antara pertanyaan yang ditanyakan oleh Herakl kepada Abu Sufyan, wa sa'altuka hal yartaddu ahadun minhum sukhtan ala dinih ba'da an yadkhul fi. Aku bertanya kepadamu, apakah ada satu orang saja yang keluar dari agamanya karena nggak suka sama agamanya setelah dia masuk kepada agama Islam ini? Abu Sufyan mengatakan, lah, nggak ada, nggak ada. Disiksa, dirayu, digoda, nggak ada. Apa kata Herakles? Dia mengatakan, wa kadzalikal iman idza khalatat basyasyatul qulub. Begitulah iman kalau sudah bercampur ke relung hati manusia, nggak akan terpisahkan. Orang yang murtad itu belum nyampe. Kalau antum melihat ada orang-orang yang murtad, orang Islam murtad, dia belum nyampe imannya, belum bercampur dengan hatinya. Boleh jadi dia masih dalam proses menuju ke sana. Allah Azza wa Jalla menceritakan di dalam Al-Quran Al-Azim berulang kali kisah tukang-tukang sihir Fir'aun. Bagaimana tatkala Fir'aun menantang Nabi Musa alaihissalam, maka dikumpulkan tukang sihir Fir'aun yang jumlahnya ribuan. Fir'aun benar-benar ingin menampakkan kegagahannya. Bahkan ada yang menyebutkan lebih dari 10.000 jumlah tukang sihir Fir'aun. Banyak sekali. Karena pada masa itu memang banyak tukang sihir. Akhirnya terjadi pertandingan itu. Tukang sihir melemparkan tongkat-tongkatnya, tali-talinya. Orang yang melihat tersihir seakan-akan tongkat itu berubah jadi ular, padahal nggak jadi ular. Jadi tukang sihir itu melihat tongkatnya jadi ular apa enggak? Enggak. Orang yang disihir matanya. Lalu Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan berubah jadi ular beneran. Dimakan semua. Semua tukang sihir itu langsung sujud beriman kepada Allah Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Langsung imannya langsung nyampur sama hatinya. Sekali loh jemaah.
Sekali dia melihat mukjizat yang Allah berikan, maka mereka beriman. Apa kata Fir'aun di surat Thaha ayat 71 dan selanjutnya? Allah menceritakan marahnya Fir'aun. Qala amantum lahu qabla an adzana lakum. Kalian beriman kepada Musa ini sebelum aku memberikan izin kepada kalian. Ini Fir'aun melihat tukang sihirnya kalah. Dia nggak mau mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Jadi selalu jamaah, orang kaya, orang yang punya jabatan, orang yang punya kedudukan, punya kekuasaan, itu berat untuk beriman. Allah mengatakan innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu benar-benar melampaui batas ketika dia melihat dirinya punya. Dia nggak butuh sama orang lain yang butuh sama dia. Dia memiliki sesuatu yang membuat dia jadi congkak dan menolak kebenaran. Fir'aun ini udah ngundang dan kalah, terbukti kalah. Dan dia lihat tukang sihirnya beriman. Apa kata Fir'aun? Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Ngelantur ngomongnya Fir'aun. Dia ini adalah guru besar kalian. Siapa Nabi Musa ini guru besar kalian yang ngajarkan sihir kepada kalian. Gimana sih? Nabi Musa wala pernah ketemu sama tukang-tukang sihir itu. Tukang sihir itu siapa yang ngumpulkan? Ya Fir'aun yang ngumpulkan. Nabi Musa baru datang ke Mesir setelah meninggalkan Mesir selama 10 tahun. Tapi bagaimana dia menolak kebenaran? Setelah dia menuduh Nabi Musa sebagai gurunya tukang sihir, lalu dia mengatakan kepada tukang-tukang sihir yang beriman itu, fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi judhu'in nakhli. Aku akan potong tangan dan kaki kalian secara silang. Lihat jemaah, bagaimana iman itu membuat seseorang siap mengorbankan apa saja. Fir'aun mengatakan, aku akan memotong tangan kalian dan kaki kalian secara silang. Dan aku akan salib kalian di pohon-pohon kurma di Mesir sana zaman. Untuk apa? Untuk mengancam nih tukang sihir supaya keluar dari imannya. Dan untuk memberikan pelajaran kepada seluruh penduduk Mesir, jangan ada yang berani beriman. Wala ta'lamun ayyuna asyaddu 'adzaban wa abqa. Dan kalian akan tahu siapa di antara kita yang paling dahsyat azabnya dan paling kekal azabnya. Diancam jangan. Diancam mau dibunuh, bukan dibunuh langsung. Orang kalau dipenggal kepalanya langsung mati. Tapi orang ini dipotong kakinya, dipotong tangannya, terus disalib. Bagaimana sakitnya? Apa kata mereka? Qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinat walladhi fatarana. Enggak, kami tidak mungkin mengutamakan engkau sekarang. Nurutin engkau enggak mungkin. Setelah Allah mendatangkan kepada kami bukti-bukti bahwa yang berhak disembah cuma Allah Azza wa Jalla. Dialah yang menciptakan kita. Faqdi ma anta qad innama taqdi hadhil hayatad dunya. Sudah engkau memutuskan memberikan hukuman, silakan kau lakukan itu. Apa yang kau mau perbuat, engkau mau putuskan, putuskan. Engkau hanya memutuskan kehidupan dunia ini. Kalau bicara mati, cepat atau lambat kita mati. Inna amanna bi rabbina. Ini iman. Sesungguhnya kami beriman kepada Tuhan kami, liyaghfira lana khatayana, agar Allah mengampuni dosa-dosa kami, wa ma akrahtana alaihi minas sihir, dan engkau memaksa kami untuk melakukan sihir, wallahu khairun wa abqa, Allah lebih baik dan lebih abadi. Nikmat yang Allah berikan lebih baik dan lebih kekal. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman
Ini baru beriman jemaah, langsung dibantai sama Fir'aun. Apakah mereka keluar dari keimanannya? Tidak jemaah. Maka tanyakan kepada kita. Sebagian kita melanggar aturan Allah gara-gara digoda oleh wanita, digoda oleh jabatan, digoda oleh tahta, digoda oleh harta. Belum diancam nih jemaah, belum. Ahibati fillah, Khabbab bin Ard, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Bukhari meriwayatkan cerita Khabbab bin Ard ketika di Mekah. Ketika sahabat-sahabat Nabi disiksa, Bilal bin Rabah disiksa, keluarga Ammar bin Yasir disiksa, Zinniro disiksa, ada banyaklah orang-orang yang lemah disiksa di kota Mekah gara-gara mereka beriman. Maka Khabbab ini mengatakan, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Kami mengadu kepada Nabi SAW tentang yang kami hadapi. Pada saat itu Rasulullah SAW sedang rebahan. Beliau menjadikan kain bajunya itu sebagai bantal di naungan Ka'bah. Faqulna lahu, maka kami berkata, Khabbab enggak sendirian. Kami mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ala tastansir lana, ala tad'ullaha lana. Wahai Rasulullah, apa engkau tidak berdoa minta pertolongan kepada Allah buat kami? Apa engkau tidak memohon kepada Allah untuk kami yang hidup tertindas dan tersiksa? Gara-gara apa? Gara-gara mengatakan la ilaha illallah. Sekarang orang Islam diajak sholat nggak sholat, padahal semua aman, nggak ada yang menyiksa dia. Ini para sahabat Nabi sholat sembunyi-sembunyi, ketahuan sholat dipegang sama majikannya, disiksa sama atasannya. Ketika Khabbab mengatakan itu bersama sahabat-sahabat yang tertindas hidupnya, maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka, kana rajulu fi man qablakum. Kalian tahu enggak bagaimana perjuangan orang-orang sebelum kalian? Yuhfaru lahu fil ard fayuj'alu fihi. Mereka disiksanya lebih parah daripada kalian. Mereka disiksa dengan model digali itu tanah, terus orang ini ditanam di tanah, kepalanya saja yang kelihatan. Fayudau bil minsyari fayudau ala ra'sih, diambil gergaji dipotong kepalanya jemaah. Terus pelan-pelan jemaah. Bayangin ya, bagaimana antum bisa merasakan itu gergaji mengenai kulitnya, mengenai dagingnya, mengenai tulangnya, mengenai otaknya, terus sampai terbelah menjadi dua. Wa ma yasuddu dzalika an din, dan tidak membuat mereka berpaling dari agamanya. Enggak. Wa yumshatu bi amsyatil hadid ma duna lahmihi min admin aw asab. Ada yang model siksaannya disisir dengan sisir dari besi. Jadi dagingnya itu disisir pakai sisir dari besi sehingga mengelupas, terpisah daging itu dari tulang dan dari uratnya. Wa ma yasuddu dzalika an din, dan itu tidak membuat mereka keluar dari agamanya. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, walakinnakum qaumun tasjilun. Tapi masalahnya kalian terburu-buru gitu loh. Terburu-buru, ingin segera selesai urusannya, ingin segera kemudahan itu datang, ingin diangkat balaknya, ingin disembuhnya penyakitnya. Ini kita jemaah, kita suka terburu-buru. Maka lihatlah bagaimana orang-orang terdahulu disiksa. Allah menceritakan di surat Al-Buruj
was-sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Allah bersumpah. Ini ayat turun di kota Mekah. Ini ayat turun untuk menguatkan keimanan para sahabat Nabi yang mereka disiksa dan disakiti. Allah ceritakan bahwasanya ada yang namanya ashabul ukhdud, orang-orang yang digalikan parit sama rajanya. Tatkala mereka beriman, dikatakan jumlah mereka 20.000 jam. Yang tetap beriman dilemparkan ke dalam api itu 20.000 orang. An-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka melakukan itu kepada orang-orang yang beriman. Mereka ngelihat jemaah. Jadi tontonan nih. Bagaimana orang-orang beriman dimasukkan ke dalam api. Allahu akbar jemaah. Wa ma naqamu minhum. Kenapa mereka melakukan itu? Kenapa mereka menyiksa orang-orang beriman? Illa an yu'minu billahil azizil hamid. Ini masalahnya karena mereka beriman, itu saja. Mereka enggak mencuri, mereka enggak merampok, mereka enggak menyakiti. Mereka mengatakan la ilaha illallah. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi menceritakan secara detail kisah ashabul ukhdud ini. Ringkasnya, ketika raja itu menyiksa pemuda yang berdakwah, pemuda yang ngajak orang-orang beriman. Ketika disiksa pemuda ini ditanya, engkau belajar ajaran ini dari siapa? Nggak kuat pemuda ini dengan siksaan itu. Akhirnya dia menunjukkan yang ngajarin aku adalah pendeta. Ingat, agama seluruh nabi itu Islam. Ar-Rahib ini adalah ulamanya Bani Israel. Tunjukkan itu yang ngajarin aku tentang tauhid. Faji'a bir-rahib, didatangkan nih alim ulamanya Bani Israel. Apa kata raja? Irji an dinik. Engkau tinggalkan agamamu. Enggak mau dia. Fada'a bil minsyar. Ini jemaah. Raja itu manggil algojonya, diambil itu gergaji. Nih alim ulamanya Bani Israel, digergaji kepalanya jemaah sampai terbelah jemaah. Tidak membuat dia keluar dari agamanya. Kemudian dipanggil lagi temannya raja yang awalnya buta kemudian bisa melihat. Dipaksa untuk keluar dari agamanya. Engkau nggak keluar dari agamamu, tuh kayak pendeta itu. Katanya tetap nggak mau dia. Digergaji lagi sampai terbelah jadi dua. Udah waktunya azan? Nah, belum. Bayangin jemaah. Setelah itu dibunuhnya anak muda ini. Kata anak muda ini, kau nggak akan bisa bunuh aku kecuali engkau kumpulkan umat manusia, lalu engkau ambil anak panahku, lalu engkau panah aku dengan mengatakan Bismillah Rabbil Ghulam, dengan nama Allah Tuhannya anak muda ini. Dilemparkan itu anak panah, mati anak muda ini. Itu satu negeri beriman yang akhirnya oleh raja dibakar. Apakah mereka keluar dari agama mereka? La, jemaah. Sampai Nabi SAW menceritakan tentang seorang ibu. Hatta ja'at imra'atun, datang seorang wanita yang dia bawa bayi jemaah. Dia ngelihat bayinya, dia kesian jemaah. Dia mau loncat ke api itu, berat buat dia. Di sini Allah kuatkan ibu ini. Apa kata Nabi SAW? Bayi ini bisa berkata, bisa ngomong, mengatakan ya ummah isbiri innaki alalah. Wahai ummah, sabar engkau ummah, engkau berada di atas kebenaran. Loncat.
Bayangin ya, 20.000 orang itu berapa kali datang kajian? Tukang sihir Fir'aun itu berapa kali datang kajiannya Nabi Musa? Nggak pernah, jemaah. Sekali. Tapi itu iman kalau sudah bercampur dengan hati, jemaah. Mereka siap mengorbankan apa saja. Kita udah yang sering ngaji, sudah hafal banyak ayat Al-Quran, banyak dengar hadis Nabi SAW. Kadangkala kita masih mengabaikan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Masyitatu binti Fir'aun, tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Lamma kanatil laila allati usriya bi malam Isra, Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atat alayya raihatun thayyibah." Aku mencium aroma yang wangi, harum semerbak. Faqultu ya Jibril, ma hadhihi raihat thayyibah. Jibril, ini aroma apa? Ini wanginya apa Jibril? Faqala hadhihi raihatu masyitati ibnati Fir'aun. Siapa yang tahu namanya Masyitah? Nah, mana yang jawab? Siapa namanya? Asiyah itu istrinya Fir'aun. Masyitatu binti Fir'aun, tukang sisirnya siapa? Tukang sisirnya Asiyah. Tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Kasih hadiah. Salah jawabannya. Tapi usaha yang baik, kasih hadiah nanti. Ibu-ibu minta sama panitia hadiahnya. Masyitah itu artinya tukang sisir. Binti itu putri Fir'aun. Dia ini tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Bukan namanya Masyitah. Kan orang sekarang namanya Masyitah, artinya tukang sisir. Nah, jemaah, Masyitah itu tukang sisir. Baik, kita dengarkan azan dulu lalu kita lanjutkan.
Jamaah rahimakumullah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa cerita tukang sisir putrinya Fir'aun ini kenapa? Kata Jibril, bainama hiya tamshutu ibnata Fir'aun dzata yaum, suatu hari ketika Masyitah sedang menyisir putrinya Fir'aun. Jamaah, wanita itu semakin cantik ketika rambutnya panjang. Tapi rambut yang panjang itu membutuhkan perawatan. Sampai bagaimana ada profesi tukang sisir. Ada emak-emak yang kalau nyisir anaknya jahat, sampai anaknya nangis ya. Tapi kalau yang dikasih tugas ya pelan-pelan dia nyisir ya. Subhanallah, ketika lagi nyisir kata Jibril alaihissalam, itsaqatat al-mudra min yadayhi, tahu-tahu sisirnya jatuh. Ketika sisirnya jatuh, apa yang dikatakan? Bismillah. Itu jamaah, kalau antum jatuh kena apa? Bismillah. Putrinya Fir'aun tanya, Abi, Bismillah dengan nama Allah itu yang engkau maksud Allah itu bapakku? Qalat la, bukan. Walakin Rabbi wa Rabbu abiki Allah. Tapi Tuhanku dan Tuhan bapakmu Allah itu. Ukhbiruhu bidzalik, aku sampaikan kepada bapakku. Kira-kira kalau antum dalam posisi itu, antum siap menghadapi Fir'aun yang bayi-bayi disembelih sama Fir'aun? Masyitah mengatakan, na'am, silahkan. Fada'aha, sampaikan oleh anaknya, dipanggil lah. Dipanggil, ya fulana, wa inna laki rabban ghairi. Fulana, engkau punya Tuhan selain aku. Qalat na'am, Rabbi wa rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Azza wa Jalla. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Fir'aun ini bisa bunuh Masyitah binti Fir'aun, bisa dibunuh? Enggak. Dia datangkan panci yang cukup untuk masak seekor sapi. Di Bukit Tinggi ini ada enggak sapi, sop sapi utuh? Nggak ada kan? Nggak ada. Ada panci yang cukup untuk satu ekor kerbau istilahnya? Kayaknya nggak ada. Ini Fir'aun punya, ya namanya dia kerajaan. Dia kalau masak mungkin banyak yang dia masak. Maka kemudian dipanasin nih coba. Akhirnya diperintahkan satu persatu anaknya, bukan ibunya coba. Bagaimana Fir'aun ingin membuat Masyitah ini, tukang sisir ini, keluar dari agamanya. Kalau dia langsung yang dimasukkan selesai. Tapi bagaimana Fir'aun menyiksa hatinya. Wallahi jamaah, kalau ngelihat anak-anak jatuh ya, jatuh terluka, ya Allah terluka hati anda. Kalau antum melihat anak antum tahu-tahu ada yang mendorong dia sehingga jatuh dari sepedanya, gimana hatinya antum? Terus bagaimana kalau antum melihat anak antum dimasak aja, dimasak di kuali itu. Tsumma umira biha an tulqa hiya wa auladaha fiha. Diperintahkan untuk dimasukkan ke sana. Anaknya satu persatu. Masyitah punya permintaan. Aku punya permintaan.
Apa permintaanmu? Nanti aku minta tulang-tulangku dan anakku tuh jadikan satu. Ya gimana dimasak di minyak jamaah sehingga jadi tinggal tulang-tulangnya. Lalu itu akan kita lakukan. Maka anaknya dilemparkan wahidan. Bukan langsung jamaah. Kalau langsung dilemparkan sakitnya langsung sekalian. Ini enggak, satu persatu. Gimana rasanya? Sampai kepada bayi yang digendong yang sedang dalam susuan. Mas Cito nggak kuat, masa bayi ini yang nggak punya dosa harus merasakan panasnya api itu jangan. Sekali lagi seperti kisah Ashabul Ukhdud. Allah buat bayi ini berbicara. Ya ummah iqtahimi. Wahai ibunda, masuk engkau ibunda. Lompat engkau ke sana ibunda. Fa inna adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah. Azab dunia itu lebih ringan daripada adab akhirat. Itu adab dunia aja. Maka akhirnya dia melemparkan dirinya bersama anaknya. Siapa yang mampu jamaah? Kita disuruh sholat aja berat. Ahibati fillah, Bilal bin Rabah bagaimana dididik oleh Nabi alaihi salatu wassalam sehingga dia siap mempertahankan la ilaha illallah. Bilal ini budaknya Umayyah bin Khalaf. Biasanya kalau sudah pagi hari, Bilal ini diikat lehernya, kasih tali seperti binatang. Terus dikasihkan kepada anak-anak, dibawa keliling di gunung-gunung kota Mekah. Nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, dipukul dengan tongkat. Kalau sudah panas, dilemparkan ke bebatuan kota Mekah. Kemudian diletakkan di atas dadanya batu yang panas. Siapa yang kuat jalan jemaah? Jalan. Nggak pakai sandal di aspal. Ketika jam 12 siang. Kita nggak kuat. Bilal ini nggak pakai sandal jemaah. Dilucuti bajunya, ditidurkan di batu-batu yang panas. Kata Umayyah bin Khalaf, la wallah, tidak, demi Allah Bilal, la tazalu hakadha hatta tamut. Engkau akan tetap seperti ini Bilal sampai engkau mati atau engkau kafir dengan Muhammad dan menyembah Lata wal Uzza. Sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Bilal? Ahadun ahad. Allah itu esa. Allah itu esa. Seperti itu tiap hari akhirnya dibeli sama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian Ammar bin Yasir bersama keluarganya. Bagaimana Sumayyah ini diikat oleh Abu Jahal, dipaksa untuk keluar dari Islam. Akhirnya nggak kuat, Sumayyah ini diludahin Abu Jahal ini. Abu Jahal ngambil tombaknya, ditusuk kemaluannya Sumayyah sampai meninggal dunia. Kenapa mereka? Coba. Mereka karena mengatakan la ilaha illallah. Tapi kenapa mereka kok nggak murtad deh? Itulah iman ketika bercampur dengan hati. Subhanallah. Ada salah satu orangnya Romawi. Dia ini pegawainya Romawi dari bangsa Arab jemaah. Namanya itu Farwah bin Amr al-Judhami. Dia pegawainya Romawi di Syam. Ketika dia melihat perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini insya Allah terjadi tahun 8 Hijriah. Dia melihat bagaimana 3.000 sahabat Nabi yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah, dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawaha, 3.000 melawan 200.000 jemaah. Dia ini heran, kok berani mereka ini 3.000 melawan 200.000? Yang 200.000 takut. Akhirnya Farwah bin Amr al-Judhami ini masuk Islam jemaah.
Melihat itu dia masuk Islam. Ini pasti mereka punya keimanan dan keyakinan yang membuat mereka bertahan, siap mati. Ketika dia masuk Islam ditangkap sama Romawi, dipenjara, dikasih dua pilihan: keluar dari Islam atau mati dibunuh. Dia mengatakan mati dibunuh dan disalib jemaah di Palestina saja kejadian itu ketika Romawi dikuasai oleh Palestina. Ahibati billah, masih banyak ya cerita-cerita lain yang berkaitan dengan keimanan ini. Kita berada di masa fitnah. Bagaimana kita menjadi orang beriman yang siap mengorbankan semuanya demi Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, segera amalkan ilmu yang antum pelajari. Jangan hadir kajian hanya untuk nambah wawasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan badiru bil a'mal. Segera kalian itu beramal. Udah tahu haram tinggalkan. Udah tahu wajib kerjakan. Udah tahu makruh usahakan ditinggalkan. Udah tahu sunnah semangat untuk menambah derajat di sisi Allah Azza wa Jalla. Kenapa kata Nabi SAW badiru bil amal fitanan kaqita'il lailil mudlim? Sebelum datang ya cobaan-cobaan, kekacauan-kekacauan yang seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yang pagi harinya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya murtad. Kok bisa ya? Karena disiksa bukan? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya. Dijual agamanya untuk mendapatkan sedikit kesenangan dunia. Tolong yang beriman, kita berada di penghujung tahun yang mana akan ada pertanyaan-pertanyaan yang berulang tentang masalah mengucapkan selamat Natal, ikut merayakan selamat Natal, bahkan ikut merayakan Natal juga sebagian umat Islam. Belajarlah engkau bagaimana Rasulullah SAW bertetanggaan sama Yahudi. Orang-orang Yahudi punya juga hari besar mereka. Nggak ada Nabi SAW mengucapkan selamat kepada mereka. Ketika Palestina dipegang oleh umat Islam, bangsa Nasrani diperbolehkan ibadah. Gereja mereka tidak dihancurkan sama umat Islam. Tapi urusan akidah, urusan perayaan keagamaan, lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, silahkan. Agamaku agamaku. Engkau sakit butuh bantuanku, aku bantu. Rumahmu bocor, engkau butuh bantuanku, aku bantu. Aku punya kelebihan rezeki, aku bagi kepadamu, fadhal. Jadi yang bicara toleransi urusannya urusan sosial jemaah. Urusan sesama anak bangsa di sini. Tapi kalau sudah urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Oh, tapi ada ustadz yang menfatwakan boleh ustadz. Ya, fatwa itu juga akan berulang. Nabi SAW mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelah aku mati, maka dia akan mendapati banyak perselisihan. Katanya fulan boleh, katanya fulan nggak boleh, katanya fulan sunnah, katanya fulan bid'ah. Akan banyak perselisihan. Solusinya apa? Fa'alaikum bisunnati
wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah-sunnahnya khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk setelah aku. Sunnahnya Abu Bakar, sunnahnya Umar, sunnahnya Uthman, sunnahnya Ali. Tamassaku biha. Kalian pegang teguh jemaah, gigit dengan gigi geraham kalian, dan tinggalkan perkara-perkara yang baru. Apakah mereka mengucapkan selamat Natal? Enggak. Abu Bakar mengucapkan selamat Natal? Enggak. Umar mengucapkan selamat Natal? Ustaz, belum ada orang Kristen waktu itu, Ustaz. Kok belum ada? Gimana antum? Mereka ada sebelum kita. Dan tatkala umat Islam mengambil kunci Masjidil Aqsa, itu diberikan hak-hak orang Nasara, orang Yahudi. Mereka bebas hidup melaksanakan agama mereka. Ketahuilah jamaah, tidak ada yang namanya toleransi kecuali setelah datangnya Islam. Kita tadi baca bagaimana Fir'aun tidak menerima toleransi. Nggak boleh di negeri dia ada agama lain. Bagaimana Ashabul Ukhdud, rajanya tidak memperbolehkan ada agama lain di negeri, nggak boleh. Ketika datang Islam, Nabi SAW hidup bersama Yahudi di kota Madinah. Ketika Umar bin Khattab menerima Masjidil Aqsa, hidup bersama Yahudi, Nasrani, kumpul jemaah. Tapi urusan agama, lakum dinukum waliyadin, selesai. Agamamu, agamamu, agamaku. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita sholat isya, kita jawab beberapa pertanyaan. Enggak pertanyaan. Nah, itu pertanyaan udah dijawab tadi. Pertanyaan tentang bagaimana Nabi SAW mendidik para sahabatnya sehingga mereka bisa mempertahankan keimanan mereka. Kok bisa? Nabi membacakan kepada mereka Al-Quran. Dibacakan Al-Quran. Maka kalau antum ingin imannya seperti imannya para sahabat, baca Al-Quran sama artinya. Setelah tahu artinya, ditadabburi, dihayati, direnungkan. Allah mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakan liyadabbaru ayatihi. Itu kitab diturunkan penuh dengan berkah agar difahami, direnungkan, bukan hanya dibaca. Renungkan engkau. Maka engkau akan lihat ketika seorang baca Quran dengan artinya, jangan orang lain, antum merasakan. Ketika antum membaca Quran dengan artinya, antum akan merasakan perbedaan dalam hidup. Tapi ketika antum membaca Al-Quran hanya huruf-hurufnya tanpa maknanya, ya antum akan dapat pahala. Ustadz, apakah benar janin yang keguguran harus diberi nama juga? Janin yang keguguran itu ada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, belum ditiupkan ruh, belum berumur 120 hari, maka dia tidak dianggap anak. Walaupun sudah ada wujudnya, ya dia dikuburkan tapi tidak sebagai seorang anak. Maka nggak perlu dikasih nama, nggak perlu diakikoin, ya karena memang dia belum ada ruhnya. Tapi yang sudah lewat 120 hari, maka dikasih nama. Seperti itu. Dan diakikoin jemaah. Karena insya Allah janin itu pun akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Salah satu syarat berdoa adalah bersolawat, mengagungkan Allah, solawat dan mengagungkan Allah dengan asmanya. Jika berdoa sujud dalam sholat, di akhir sholat, apakah harus seperti itu juga, Ustaz? Iya. Bismillah.
Jamaah rahimakumullah. Ketika anak kecil, anak itu disuruh sama ibu anak berdoa di sujud terakhir. Setelah anak belajar, ternyata yang disampaikan ibu anak benar tapi kurang. Ternyata kita disuruh doa di setiap sujud. Jadi kalau sholat sunnah umpamanya ba'diyah, kita punya 4 sujud. Kenapa kok cuma di sujud terakhir doanya? Padahal Nabi SAW mengatakan fa'idha sajadtum, kalau kalian sedang sujud, fa'aktiru fihi minad du'a, perbanyak doa kalau sedang sujud. Kenapa? Faqaminun ayyus sajab lahu, harapannya besar dikabulkan. Jadi bukan hanya di sujud terakhir. Apakah ketika sujud itu antum doanya juga mengagungkan Allah, bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Sebagian ulama mengatakan iya, sebagian mengatakan nggak perlu, karena sholat ini satu rangkaian. Yang ada pengagungan buat Allah, yang ada sholawatnya. Jadi satu rangkaian full sholat ini. Makanya ketika antum doa ruku dan sujud itu subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli, ada selawatnya enggak? Enggak ada. Ketika antum duduk di antara 2 sujud, antum katakan rabbighfirli warhamni, dan selanjutnya ada selawat enggak? Enggak. Kenapa? Karena selawatnya sudah tergabung. Jadi selawat dalam doa itu bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Sedangkan dalam sholat itu kita sholawatnya di tasyahud awal dan tasyahud tsani, ya. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bagaimana caranya mengatasi iman supaya tidak naik turun? Ya mati. Kalau mati nggak naik turun. Kalau hidup naik turun. Iman itu seperti itu. Kalau antum mau naik terus, bukan, nggak bisa kayak gitu kita saja. Abu Bakar pun, ya, sahabat Nabi pun, kalau mereka kumpul sama Nabi SAW, Allahu Akbar, seakan-akan surga di hadapan mereka, sudah jamaah. Tapi kalau sudah kumpul sama istri, kumpul sama anak, sekarang nih antum kajian nih, semangat. Pulang ketemu sama istri, lupa sama kajian ustaz. Tadi kajian apa? Masyito binti Fir'aun. Nggak ada. Maka kita berusaha untuk menjaga keimanan kita. Ketika turun, bagaimana dia tidak habis. Bagaimana ketika turun kita jaga supaya dia tidak sampai kepada yang haram. Kalau antum sedang lemah imannya, kerjakan yang wajib-wajib saja, jangan dipaksa. Karena ada orang yang maksa dalam kondisi lemah, akhirnya yang wajib hilang. Kalau antum biasa sholat qobliyah dan ba'diyah, iman antum lagi lemah, sudah antum yang wajib aja. Sholat juga, kadangkala kita lagi lemah imannya, mau sholat sunnah, anak mau sholat sunnah Ustaz, tapi anak kok malas, udah antum baca Al-Fatihah aja, nggak usah baca surah. Imannya sedang lemah. Ketika ruku, antum baca yang pokoknya sah. Baca subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli sekali, terus sami Allahu liman hamidah. Imannya lagi lemah, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran, panjang lagi antum. Imannya lagi lemah, katakan Rabbana walakal hamd, antum sujud. Jadi usahakan mengkondisikan diri kita. Yang kedua, antum perbanyak istighfar. Karena istighfar ini nggak butuh antum harus berwudu, nggak butuh antum harus menghadap kiblat. Antum bisa melakukan kapan saja. Udah istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Itu proses bagaimana membersihkan hati. Kalau kata dokter sekarang itu, apa istilahnya? Mengeluarkan racun itu, detox. Orang yang imannya lemah itu sedang banyak dosa, banyak racun di hatinya. Bagaimana detoksnya? Istighfar.
Perbanyak istighfar ya. Boleh jadi istighfar 100 kali nggak cukup karena racunnya terlalu banyak. Maka 200 kali. Nggak cukup 300 kali. Nggak cukup 1000 kali. Sebanyak-banyaknya antum beristighfar dan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Bismillah. Afwan Ustaz, kami ada mendirikan rumah Al-Quran gratis untuk siapa saja yang mau belajar Al-Quran. Apakah boleh kami membayar zakat ke rumah Al-Quran yang kami dirikan ini Ustaz? Iya. Berkaitan dengan zakat, zakat itu sudah ada ketentuan dari Allah buat 8 asnaf thamaniyah. Kalau zakat itu dibayarkan untuk gajinya, nggak boleh. Ini pendapat yang lebih rajih ya, karena bicara fi sabilillah, ada sebagian ulama yang berpendapat fi sabilillah pokoknya semua sudah di jalan Allah, mau buat masjid, mau buat sekolahan. Tapi yang lebih berhati-hati fi sabilillah itu untuk jihad di jalan Allah Azza wa Jalla, untuk berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau antum mau ngasih zakat itu kepada peserta didik di sana yang berhak nerima zakat, karena mereka miskin, fakir miskin, nggak apa-apa. Tapi kalau buat gajinya gurunya nggak boleh. Jangan dikasih zakat. Kalau gurunya nggak mampu Ustaz, gurunya juga fakir miskin Ustaz. Nah, engkau kasih zakat, engkau kasih gaji. Karena ada orang jamaah yang punya pembantu miskin. Miskin pembantu anak Ustaz. Sudah. Gajinya biasanya 1 juta. Dia kasih 1 juta bulan Ramadan dari zakat. Itu hak dia, bukan karena kerjaan dia. Engkau kasih gaji karena dia bekerja, dan engkau kasih dia zakat karena dia miskin. Maka hati-hati ketika menyalurkan zakat. Dulu anak pelaku seni S1 dan S2 di sebuah lembaga institusi, lebih tepatnya mempelajari seni musik. Apa yang sebaiknya lakukan ketika tulisan skripsi dan tesis anak sudah berada di perpustakaan institusi tersebut? Karena skripsi dan tesis menjadi syarat untuk wisuda, dan anak juga mengajarkan ilmu tersebut kepada banyak orang. Apakah akan menjadi dosa jariah? Qadarullah anak meninggalkan musik sejak tahun 2019. Mohon nasihatnya Ustaz. Mohon doa untuk istri anak yang sebentar lagi akan melahirkan. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan kelahiran yang mau lahiran, dan termasuk istrinya beliau ya. Ahibati fillah, bicara musik ya. Kita ini kalau bicara musik akan dianggap aneh. Kok bisa musik itu haram? Dari mana Ustaz ini? Ini ajaran apa? Madhab apa ini? Wallahi, madhab apa ini musik haram? Ana pada waktu di pondok ada perdebatan antara dua pesantren kita sama pesantren satunya di pondok. Ustadz-ustadznya berdialog tentang masalah musik. Karena pesantren kita suka musik dan pesantren itu mengharamkan musik. Selesai dialog, ana ditanya sama Sohib, Syafiq, menurut engkau musik itu halal apa haram? Ana ngomong, ada 2 pendapat, dan ana milih yang halal. Wallah jemaah, kita tuh nggak punya ilmu milih dengan syahwat. Orang yang tanpa ilmu milihnya dengan syahwat. Ana seneng. Sampai ana belajar, ternyata 4 madhab itu mereka mengharamkan musik. Pendapat madhab Syafi'i, madhab Hambali, yang sebelumnya madhab Hanafi, Maliki, mengharamkan musik. Tapi kalau sekarang antum ngomong musik haram, aneh antum. Ini mazhabnya apa? Baca buku mazhab Syafi'i. Ana pernah ke sebuah pesantren jemaah. Pesantren Syafi'i. Ngaji di situ sama kiainya, lagi bahas. Ana subhanallah, dia sedang bahas tentang haramnya musik. Dibahas di buku-buku mazhab itu jemaah. Dan dalilnya banyak. Kembali kepada pertanyaan ini, maka buat orang-orang yang masih ragu atau mendengarkan, ada ustadz yang mengatakan boleh, engkau kaji lagi lah. Kau lihat jumhur ulama 4 madhab itu bagaimana mereka bersepakat untuk
haramnya musik. Kalau bicara dosa jariah, insya Allah enggak. Kalau engkau sudah bertobat dan kau berusaha untuk menyampaikan kepada kawan-kawanmu, kalau bicara skripsi, kalau memang bisa diambil, ya diambil. Karena kadang-kala skripsi itu juga nggak ada yang baca juga jemaah. Ada di skripsi, tesis, kadang-kala cuma ada di rak dan tidak ada yang membaca. Insya Allah nggak ada masalah. Semoga antum diterima taubatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Apa hukumnya makmum yang selalu sholat berjamaah bersama imam yang bacaan sholatnya kurang bagus dibanding makmumnya? Pertanyaannya, apakah sah sholat makmum tersebut? Apabila sholat imam sah buat dirinya, sholat antum sah. Jadi yang masuk rukun itu Al-Fatihah. Ada bacaannya nggak bagus, tapi bacaannya nggak salah. Salah juga ada dua. Ada yang namanya lahan khafi, ada lahan jali. Ada kesalahan yang ya masih dimaafkan. Ada kesalahan yang tidak dimaafkan karena merubah maknanya, umpamanya seperti itu. Maka nggak sah sholatnya. Tapi kalau kesalahannya masih bisa ditoleransi, nggak ada masalah antum jadi makmum. Jangan kemudian suatu hari antum ganti imamnya. Sini, antum bacanya nggak bagus jadi makmum antum. Nggak boleh jemaah. Jadi ada imam rawatib. Antum harus tahu adabnya ketika bermakmum. Imam rawatib yang sudah ditetapkan di satu masjid, ya sudah dia. Cuma kalau antum ingin memperbaiki imam yang ada, cara memperbaikinya, coba antum datang ke MUI. Antum katakan, bagaimana kalau dibuat pelatihan imam untuk musola dan masjid sebukit tinggi, supaya imam itu ada standarnya. MUI ini sekarang membuat sertifikasi dai. Mereka sudah ada sertifikasi dai. Harapannya ke depan ada sertifikasi imam. Jadi imam di kampung-kampung itu nggak boleh maju kecuali ada sertifikat. Bacaannya bagus, sesuai dengan tajwid dan nggak salah baru maju. Karena di kampung ini kadang-kadang jadi imam itu karena Pak Haji. Baru pulang haji, fadol. Oh, bismillah. Allah. Padahal bacaannya nggak benar. Maka mudah-mudahan kita mendukung sekali ya MUI kalau bisa membuat sertifikasi imam, sehingga imam kita sholat dimanapun insya Allah dijamin sah dan bacaannya bagus. Nah ini sudah dijawab tadi. Doa sujud harus bahasa Arab atau nggak apa-apa bahasa Indonesia? Hukum asalnya doa dalam sujud dalam sholat ini usahakan doa yang ma'thur, doa yang diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan madhab Syafi'i ini termasuk ketat jemaah, karena madhab Syafi'i berpendapat yang doa dengan bahasa Indonesia nggak sah sholatnya. Maka usahakan antum doanya doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kalau bicara boleh, kalau terpaksa memang dia nggak tahu, anda berpendapat termasuk nggak apa-apa. Kalau memang dia nggak bisa, tapi lebih berhati-hati kalau engkau mau berdoa pakai bahasa Indonesia di luar sholat. Itu lebih utama dan engkau selamat dari khilaf yang terjadi di antara para ulama. Nah ini sama. Nah, anda mau kasih hadiah buat yang pertama, sebutkan nama sahabat Nabi yang mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khabbab bin Arqam. Khabbabnya benar, bapaknya salah, tapi nggak apa-apa, nak kasih hadiah. Khabbab bin Ard namanya, bin Al-Ard. Baik, pertanyaan kedua. Sebutkan dua model penyiksaan yang diceritakan Nabi SAW.
kepalanya dibelah. Dibelah gini. Kalau di sini digorok. Iya, kepalanya dibelah. Ustaz kasih hadiah satu. Naam. Masya Allah. Iya, yang kedua. Yang kedua diapakan? Tadi kepalanya dibelah pakai gergaji. Batu panas katanya. Hah? Ditaruh batu panas. Boleh. Boleh lah. Itu Bilal ya. Tapi nggak apa. Ini. Baik. Apa lagi? Disisir sama Disisir. Ini yang kedua. Disisir pakai sisir besi sehingga dagingnya terkelupas dari tulang dan urat. Masya Allah. Ustaz kasih. Habis hadiahnya. Baik, barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.